Terus bisa dijarkan. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang disampaikan pewara tadi, loyo-loyo. Iya. Padahal ini malam ketiga. Biasanya kalau malam ketiga tidak ada lagi yang loyo. Kenapa? Karena ada meja di depan rumah. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih belum. Menjawab salam itu wajib. Apa pengertian wajib? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Bisa jadi kehadiran bapak ibu bukan untuk mendapatkan pahala, tapi malah dosa kalau tidak mau menjawab salam. Jadi saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya doakan yang ikhlas menjawab salam saya, saudara-saudariku yang sampai hari ini belum mendapat jodoh, semoga cepat datang jodohnya, amin. Ternyata masih banyak di sini kawan. Saudaraku yang statusnya duda ada? Ya Allah, beri lagi bidadari jodoh yang terbaik, amin. Janda? Ada janda? Ada? Ada juga? Ya Allah, yang statusnya janda, saya doakan biarlah janda selamanya, amin. Ya. Yang tidak menjawab salam saya, kalau ibu-ibu, saya doakan suaminya lagi. Kalau ada di antara keluarga yang sakit-sakit, insya Allah diangkat penyakitnya. Kalau ada yang punya masalah berat dalam kehidupannya, semoga Allah beri jalan keluar, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilaha wahidan wa rabban syahidan al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahu alaihi. Yang kita sama hormati, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selaku yang kita tuakan. Beliau dari unsur pemerintah, hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah Temalebak.
beserta dengan seluruh jajarannya. Yang kami hormati para orang tua kami dari sesepuh adat, pemangku adat, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kami dari tokoh masyarakat, saudara-saudaraku dari tokoh pemuda, kaum ibu, kulluhum ajma'in, insyaallah semoga semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz, tokoh agama, pegawai syara, juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ashabul bait, keluarga besar daripada almarhum Bapak Usman bin Nusuk. Kehilasannya, kesabarannya Allah Subhanahu wa taala curahkan tercurah-curah pahala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya minta maaf. Kenapa? Karena sudah sepekan ini ya suara saya nggak terlalu bagus keluarnya. Begitulah kita ini yang setiap hari, setiap saat berbicara jadi habis juga. Padahal suara saya juga merdu Pak. Ya, mirip-mirip Ustaz Suradin suara saya sebenarnya. Cuma dia tingkat nasional, saya tingkat desa. Ya. Yang kedua, mungkin dia tidak lama Pak Lurah. Ya maklumlah karena jembatan ini biasa kita lama. Ya, saya takutnya nanti mamanya di rumah menunggu. Jadi insyaallah ya jam 9 kita selesai. Ya setengah jam lah sudah cukup. Bapak-bapak, ibu-ibu keluarga, sungguh suatu pemandangan yang sangat-sangat luar biasa di Temalupa ini. Sebab kalau saya hitung-hitung jamaah yang hadir ini dari sini sampai sini, itu bisa sampai 700-an. Iya, kalau dihitung-hitung ya, si Solang baju-baju atau artinya apa Pak Lurah? Jarang-jarang kita temukan begini. Iya. Karena kami kan hampir setiap malam pergi. Kami sudah tahu betul itu daerah ini, daerah ini, daerah ini. Iya, berarti bisa kita bilang kesadaran beragama Kelurahan Temalupa, alhamdulillah luar biasa. Ini yang patut kita syukuri. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada berapa keutamaan yang kita dapat ini malam. Yang pertama kita dapat adalah keutamaan bersilaturahim. Ya. Kita kan ini sibuk dengan urusan kita masing-masing setiap hari. Ada yang ke kantor, ada yang ke mana-mana tempat kerjanya, sehingga silaturahim itu hampir punah dalam kehidupan kita. Padahal ini resep yang sangat ampuh. Silaturahim. Yang pertama memurahkan rezeki, yang kedua memanjangkan umur. Alhamdulillah malam ini kita dapat Nabi SAW dalam sebuah hadisnya menyampaikan man sarrahu ayyu busatalahu fi umri wa yus'alahu fi athari wa yudfa'anhu mayyitatus su' falyattaqillah wal yusr rahim. Sesiapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, saya mau tanya dulu kepada ibu sama bapak-bapak juga. Bapak ibu ini suka dipanjangkan umurnya atau dipendekkan? Mana dipilih Bu? Jawab, dia sudah takut-takut sama Pak Lurah, jawab. Ibu ini, bapak ini, saya tanya sekali lagi, suka panjang atau pendek? Panjang. Nah. Semua kita mau umur kita dipanjangkan. Ya. Itu hanya bisa didapat
bagi orang yang senantiasa bersilaturahim. Dan ini jarang dalam kehidupan kita. Alhamdulillah malam ini kita dapat. Wa yusi'alahu fi rizki. Siapa yang kepingin diluaskan rezekinya? Ya tentu kita semua ini. Lalu kemudian ini yang dahsyat. Wa yudfu anhu mayyitatus su. Dihindarkan daripada kematian yang buruk. Ya. Tidak ada satu manusia di muka bumi ini pasti angkat doa. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, hamba mohon supaya penghidupan terakhirku ditutup dengan kebaikan. Karena kita tahu siapa yang suul khotimah otomatis celaka dia. Nah ini bisa kita dapat terhindar daripada kematian yang buruk kalau dalam kehidupan kita wal yasil rahimah, sambung hubungan silaturahim. Ya. Ada sebuah cerita kisah nyata. Ini kisah nyata, bisa dibilang masuk akal, juga bisa dibilang tidak masuk akal. Tapi ini nyata. Nah, ada salah satu pondok pesantren di mana pimpinannya bapak seorang kiai yang tembus pandang. Maksudnya dalam bahasa Islam kasyaf, mampu melihat orang umum tidak lihat. Salah satu santrinya biasa sakit-sakit, tapi ternyata bapak kiai ini diperlihatkan oleh Allah bahwa umur anak ini tidak lama lagi. Ya. Maka bapak kiai menelpon ke kampung, ke orang tua santri ini. Dia telepon, Pak, kalau bisa datang di pondok, kita ambil dulu anak tak untuk berobat. Masalahnya sering sakit-sakit. Padahal Pak Kiai sudah diperlihatkan bahwa ini anak lama, tidak lama lagi umurnya, tidak lama lagi hidupnya. Datanglah bapaknya, seorang polos dari kampung. Dia ambil anaknya, lalu kemudian dia bawa pulang ke kampung. Di kampung asik bermain. Namanya anak desa, di mana-mana pergi samanya, berteman dengan temannya, bermain. Begitu berhari-hari, berbulan-bulan, dan sudah lama di kampung. Dan bapaknya yang melihat, Pak, harus cepat anak saya kembali ke pondok ini, bahaya kalau tidak cepat dibawa. Sudah habis waktunya untuk bermain saja dengan teman-temannya. Mulai hilang hafalannya dan lain sebagainya, kan? Begitu anak-anak. Maka bapaknya membawanya pulang ke pondok pesantren, lalu ketemu dengan bapak kiai. Betapa kagetnya bapak kiai yang sudah waktu berbulan-bulan dilewati, ternyata datang kembali ke pondoknya anak yang kemarin diperlihatkan tidak lama umurnya. Coba Pak. Dia bilang orang tuanya, Bapak Kiai, ini anak saya ini sudah terlalu lama di kampung. Saya takut nanti tidak mau lagi belajar agama, habis hafalannya. Jadi saya kasih kembali Pak Kiai. Maka Pak Kiai bilang begini, Pak, ini anak kembar atau dia cuma sendiri? Anak kembar maksudnya. Dia bilang, Bapak ini tidak Pak Kiai, ini anak sendiri, bukan kembar. Aduh. Lalu kemudian bapaknya dipanggil masuk oleh Pak Kiai. Begini Pak, sejujur-jujurnya saya sampaikan sama kita, waktu saya telepon kita datang ambil anak tak, karena saya takut anak kita meninggal di pondok, karena saya sudah diperlihatkan oleh Allah bahwa umurnya anak tidak lama lagi. Tapi kenapa datang sehat bugar? Ini yang saya tidak paham ini. Maka dalam munajat Pak Kiai sejenak, ternyata dia diperlihatkan yang menyebabkan panjang umur anak ini pernah suatu ketika pergi bermain sama temannya di selokan-selokan kayak ini, ya, parit-parit yang banyak air.
Ya suka nanam di situ. Ternyata ada seekor semut mau menyeberang, tapi tidak bisa. Maka diambil lidi, lalu kemudian jadi jembatan dilalui oleh semut. Itulah yang menyebabkan Allah panjangkan umur anak ini. Ini pakai diperlihatkan. Rupanya hanya karena dia bikinkan jembatan semut, dia sambungkan, dia hubungkan, Allah panjangkan umur daripada anak ini. Seekor semut. Bagaimana kalau tetangga kita sambung hubungan kita? Coba. Bagaimana kalau saudara kita sambung hati kita? Coba. Kabarnya tuh tetangga sekarang tidak berkumung, tapi tidak ada di sini. Di daerah lain banyak. Iya. Banyak Pak. Saya biasa nonton di Indosiar. Iya. Ada tetangga tidak berkumung. Kalau Temale Pak, saya yakin tidak mungkin sebegini kalau tidak terjalin hubungan yang baik Pak Lurah. Betul Bu ya? Tadi saya cembak mi. Bukan ini terserah. Doben ni PKH atau Pak Lurah kiri sambal. Nah coba. Semut saja Pak. Bagaimana kalau sesama kita manusia kita senantiasa jalin hubungan silaturahim, maka pasti panjang umur kita. Betul Ibu ya? Betul. Kenapa coba orang meninggal? Saya tanya lagi. Karena sering dapat doa-doa tidak baik. Betul saya ini. Coba anggaplah saya ini Johan. Saya ini kerjaku buat keonaran saja di kampung, meresahkan masyarakat. Akhirnya suatu saat saya lewat, kebetulan ibu-ibu ini kumpul, saya lewat. Bisi tetangga sama Pak Ustaz Sina. Tuh Jo, Lendu Jo, kamu tuh, ingat tuh, ya kamu tuh malah masalah tuh. Kena mabore ini, mati. Nah katai tahu, mati tau kan, tabrakan. Sila posisi masih muda. Coba. Tapi kalau yang lewat Pak Ustaz Asbar, itu Pak Ustaz Asbar. Mudah-mudahan kasihan malam di umur muna. Dia bamura kita ditambah kirinya cara-cara. Doa terbaik Pak. Inilah hebatnya bersahabat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua. Ini baru ekstra ini Pak, Ibu. Tasangila soro mana ekstra deh. Pengantar Pak ya, tanya apa yang kita bicara teh. Tasi mangingi. Jujur kita sia. Sia. Aku pura mangingi. Bos pura. Yang kedua kita dapat fadilah bertakziah. Banyak orang tidak mau datang bertakziah. Padahal Nabi sampaikan manasa musawan falahu mithlu ajri. Sesiapa orang yang betul-betul karena Allah dia datang menghibur, menggembirakan orang yang timpa musibah, Allah siapkan pahala yang tidak bisa kita hitung dengan kalkulator. Tidak bisa Pak. Begitu besarnya pahala yang Allah siapkan bagi orang yang datang bertakziah. Sebesar apa itu Pak Ustaz? Sebesar pahala yang didapat oleh orang yang ikhlas, yang sabar diberikan ujian. Jadi berapa yang dia dapat oleh ahli sahabat baik, keluarga begitu yang kita dapat. Apa jalan toro benua sangat pusing. Sebentar kalau saya tahu, saya itu paling tidak suka lama-lama. Iya, saya itu paling biasa cuma 1,5 jam saja. Saya kan masa itu. Saya dulu kami kau tai pada orang. Iya. Saya kan 1,5 jam. Masih memang kuning. Itu. Jadi itu yang kita dapat Pak. Fadilah takziah itu Allah siapkan pahala. Yang ketiga, kita dapat keutamaan duduk dalam majelis. Coba Pak, tidak ada satu perkumpulan di muka bumi ini berkumpul 1, 2, 3 orang ini. Iya. Kalau tidak diselipkan bicara tentang kebaikan, maka semua itu kelalaian. Iya betul. Nah ini Pak ya Allah ya Rabb. Apa kata Allah kepada malaikat? Malaikatku, kali ini malam kan naik cahaya ini Pak. Kende cahaya dalam hadis katakan
Setiap majelis yang kebaikan langsung naik cahaya. Sehingga para malaikat saling bertanya, ada apa di muka bumi? Di mana tempatnya itu? Oh, di sana mereka berkumpul bertakziah, ya, di Temaleba. Malaikat tahu itu Temaleba, sangat tanda-tandai. Dia tahu Temaleba itu malaikat. Coba lalu Allah sampaikan, malaikatku, tirai, kau lihat turun itu. Kau lihat turun hamba-hambaku di sana yang dulu kau tidak inginkan diciptakan. Kan kita dulu ini Pak, malaikat tidak mau. Malaikat tidak inginkan kita diciptakan. Kenapa? Karena malaikat tahu bahwa kita akan nanti hanya buat huru hara saja. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku ingin ciptakan lagi satu makhluk yang bernama manusia, yang aku akan jadikan wakilku, dutaku di muka bumi. Malaikat tidak mau. Apa kata malaikat? Ya Allah, ya Rabb, untuk apa? Mereka nanti akan buat saja keonaran di mana-mana, malapetaka, huru-hara, bahkan yasfikut dima. Mereka nanti akan saling membunuh, menumpahkan darah. Coba. Tapi apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa sampaikan? Sungguh ada yang aku tahu kalian tidak tahu. Coba lihat di Temaleba, kata Allah ini. Tidak semua hamba-Aku yang kalian prediksi seperti itu. Ternyata mereka yang datang bersilaturahim, datang bertakziah. Nah, begitu. Lalu kemudian Allah perintahkan, catatkan semua namanya hamba-Ku yang hadir di situ. Kira-kira Pak Ibu, gembira ke hati kita dicatat oleh malaikat? Gembira? Gembira Ibu? Gembira? Tidak? Nah, coba saya tanya lagi. Kalau ibu-ibu ini dicatat oleh Pak Lurah namanya, gembira? Karena paling tidak dapat bantuan. Iya, berat. Bahagia sekali hati kita kalau dicatat nama oleh Pak Lurah, oleh aparatnya. Ya kita pasti ya, rupanya bantuan teh. Bagaimana lagi kalau malaikat yang catat nama kita Pak, hanya duduk sejenak dalam majelis. Penghuni langit kenal kita karena sering dulu dalam majelis. Coba itu yang kita dapat malam ini. Oleh karena itu Pak, Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk inti. Kalau inti itu nggak terlalu banyak nih. Intinya itu sekaligus kesimpulan. Orang tua kita almarhum Usman bin Nusuk 3 hari yang lalu ya dipanggil Allah. Kafa bil mauti wa izam. Cukuplah menjadi nasihat besar kepada kita semua. Kematian yang kita dengar kabar beritanya, atau kita dengar langsung, kalau kita lihat langsung, maka orang cerdas dia akan pegang mengambil pelajaran besar, bahwa pasti juga akan berlaku dalam kehidupan kita. Cepat lambat Pak. Tadi siang saya pelepasan jenazah di Karetan. Ada yang lebih mengejutkan saya. Pagi-pagi saya dapat berita, mungkin besok baru pelepasan jenazahnya. Teman saya dari kecil, ya, masih sangat muda dari saya, beda 4 tahun kalau saya salah. Dia kerja di Mamuju sebagai polisi kehutanan. Dipanggil semua ke Makassar untuk apel. Dia berangkat apel, jatuh dalam perjalanan, selesai. Dia sakit. Itulah kematian Pak. 3 hari yang lalu
di Batu Standu, umurnya setingkat SMA kelas 3. Kira-kira kalau SMA kelas 3 berapa umurnya itu adik-adikku? 16-17 berangkat juga. Inilah kematian. Coba 16-17 Pak, masih sangat muda. Bila masih sempat ujian, belum ambil ijazahnya, berangkat juga. Coba. Tidak ada di antara kita yang bisa lari pada ini, Pak. Kematian tidak perlu pakai syarat. Dia tidak kenal pejabat. Dia tidak kenal orang kaya. Dia tidak kenal orang berilmu. Yang tua, muda, sakit, sehat, laki-laki, perempuan, semua berpeluang berangkat. Kenapa Pak Ibu keluarga? Nasabaya tilino tanya memang nanti. Ya, banyak kita salah paham. Dunia ini hanya tempat transit, dititip sejenak waktu untuk menanti pesawat selanjutnya. Saya mau tanya dulu ibu-ibu ini. Ibu, kenapa ngantuk? Malam male. Nggak usah tegang, santai saja. Insya Allah, tanggal muda ini nak. Baru-baru ntar ngomongin. Saya tanya gitu dulu, pernah naik di Bandara Buah? Pernah naik pesawat di Bandara Buah menuju Jakarta? Gak pernah? Kasih tau bapak nanti bawa Tuhan aku ke jalan-jalan. Orang naik pesawat di Bandara Buah, tujuannya Jakarta, mesti transit di Makassar. Apakah ganti pesawat? Wallah-wallah, yang jelasnya tujuannya ke Jakarta. Tunggu waktu 1 jam kurang lebih untuk penerbangan selanjutnya. Saya mau tanya, Bandara Buah, Bandara Makassar, atau tujuan Jakarta, di mana dunianya di situ? Mana lima jatuh? Yang mana? Yang mana dunia di situ ibaratnya? Makassar. Masa kira aja loh. Lamakah kita di Makassar? Hanya kurang lebih satu jam berangkat lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, 1 hari di sisiku. Kata Allah berarti bercerita akhirat. 1000 tahun dunia. 1000 tahun dunia. Hanya 1 hari di sisi Allah. Sekarang apa kata Nabi tentang umatnya? A'maru ummati, umurnya umatku hanya kisaran baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. 60-70 tahun itu Pak, kalau dikonversi dengan nilai akhirat cuma 1,5 jam. Sudah ada yang umurnya 60 tahun? Demikian dia itu mati umur 60 tahun? Ada? Angkat tangan 60 tahun. Namanya kita mau kasih malaikat maut. Ada? Mana 70? Kita Bu. Masya Allah, kenapa seperti 55 tahun? 60-70 tahun Pak. Kata Nabi sedikit sekali yang sampai kisaran itu. Jadi kalau ada di antara orang tua saya 60-70 tahun Pak hari ini, siap Miki Pak. Cepat lambat kendaraan itu akan datang memanggil kita. Iya, betul ini. Nabi yang bilang 60-70 tahun Pak. Selesailah kontrak kita di atas, karena memang kita cuma transit sejenak. Banyak orang salah paham, dikira dunia ini tempatnya. Oh bukan. Sehingga seluruh pikirannya, tenaganya, waktunya terporsir untuk yang mau ditinggalkan Pak. Banyak orang hari ini tertipu. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman,
Siapa orang yang beriman, dia yakin dunia ini hanya tempat transit dan pasti akan masuk alam barzakh. Itu orang beriman. Maka jangan sampai kata Allah, dunia yang hanya 60 tahun menipu kamu. Mana tentara kita hari ini, Pak? Dia rela korbankan waktunya, tenaganya, segala-galanya untuk dunia. Tapi untuk alam barzakh, untuk hari akhirat, sampai-sampai saya. Iya, betul ini, Bu. Coba kita lihat. Tapi di Timur Lebat tidak ada, alhamdulillah. Timur Lebat ini tidak ada. Berangkat satu orang, Pak. Saya tanya dulu. Yutbaul mayyitu salasa. Hanya 3 yang mengantar daripada jenazah. Siapapun, mau pejabat kah dia, mau rakyat biasa kah, mau orang kaya, orang miskin, semua, siapapun. Kata Nabi, 3 yang mengantarnya. Yang pertama ahlu, keluarga. Kemarin bapak kita almarhum diantar oleh anaknya, diantar oleh saudara-saudarinya, diantar oleh karib kerabatnya, tetangganya mengantar. Berapa banyak orang yang pergi mengantar. Yang kedua, wa maluhu. Berapa banyak kita lihat motor berjejer, bang, mengantar jenazah. Mulai daripada mobil mewah sampai mobil standar. Tapi apa kata Nabi? Fayardusna. Pasti kembali. Pasti kembali. Walaupun dia pejabat. Yang meninggal, Pak, pasti keluarganya kembali, motornya, mobilnya yang mewah-mewah pasti kembali. Hanya satu harta satu-satunya bisa tembus masuk. Apa itu, Pak? Apa itu, Bu? Kain? Kapan? Saya tanya dulu. Ini Ibu Majelis Taklim ya? Bukan? Masyarakat biasa? Biasa. Mana Ibu Majelis Taklim? Ada? Ibu Majelis Taklim? Tidak ada Majelis Taklim di sini. Saya tanya dulu. Mana? Oh iya, Ibu. Saya tanya lagi. Ada pengumuman dari Pak Lurah. Ibu-ibu Majelis Taklim Kelurahan Timur Lebat akan dijahitkan baju seragam. Gembira atau bagaimana? Gembira? Alhamdulillah. Langsung ada yang, Pak Lurah, bagus jika kainnya. Kain apa, Pak Lurah? Kain kapan? Kira-kira bagaimana, Ibu? Mau dijadikan kain kapan baju seragamnya, mau? Tidak ada yang mau, Pak. Semiskin-miskinnya kita, Pak, tidak ada yang mau pakai kain kapan. Lebih pimpin cakar. Tapi Allah mendidik kita, wahai hambaku, hanya itu yang bisa tembus. Kenapa bisa tembus masuk? Ternyata dalam sebuah hadis saya pernah baca, rupa-rupanya kain kapan bukan hanya sekedar membungkus malunya kita, tapi dia berfungsi sebagai kertas di dalam alam barzakh. Coba. Dia akan jadi kertas nanti untuk menulis semua gerak langkah kita, helaan nafas kita, kata-kata kita, tingkah laku kita selama diberi kesempatan ini. Coba, Pak. Wa yabqa wahid. Hanya satu yang bisa tembus masuk, amal-amal kita, Pak. Kalau suaminya meninggal, istrinya jadi janda. Kira-kira kalau janda masih muda, 90% bersuami kembali. Betul, Ibu? Betul. Saling temennya. Lebih melaku doang kumita lo. Saya itu Pak, doa saya. Mungkin saya tahu ajari ki. Saya punya doa itu. Ya Allah, ya Rabb, biarlah istri saya yang duluan, saya di belakang, kata saya. Siapa jadi mau terima istrinya mau bersuami lagi, Pak? Tidak ada. Tapi pasti bersuami. Jangankan janda yang masih muda 50 tahun, Pak, 40 tahun, Pak.
70 tahun saya pernah dapatkan di handphone. 70 tahun. Istrinya umurnya 71 tahun, suaminya 16 tahun. Seandainya saya dekat ini anak, saya bilang, goblok kau, buta perkah. Bulan tuh dia laku dunia itu 70 tahun merupang. Iya, di Sumatera, karena jauh sekali. Betul ini. Ternyata Pak Lurah di tahun 2021 itu sangat viral itu. Banyak itu suami-suami muda meninggal, berondong-berondong meninggal. Dicari tahu kenapa ini suami-suami yang muda meninggal, dan banyak di handphone itu. Dicari tahu, rupa-rupanya mereka keracunan Pak Lurah. Keracunan susu kadaluarsa. Betul ini, kalau hoax ya saya bohong, kalau benar ya. Ayo, makanya saya sampaikan kepada saya, wahai saudaraku yang muda-muda, kalau mau beristri jangan yang mati seks sekali, mati kutulit kok, keracunan. Iya, lebih baik cari yang janda-janda muda. Kayak siapa nak keracunan? Istrinya yang meninggal, suaminya jadi duda Pak. Tapi kami mati kamu tuh ini. Saya ini rahasia saya sampaikan ya. Mau dikasih tahu rahasianya lagi-lagi Bu. Tapi kalau kami pertama kan sholat Pak Lurah, nggak masuk dengan kami. Iya, itu rahasianya laki-laki ini. Tapi saya nggak masuk sama Pak Lurah saya. Saya pertama. Sholat Pak Imam kayak itu Pak Imam. Itu laki-laki Pak Ibu, ini resep. Tolong tak jaga itu kali tak ini. Jujur saya bilang ini, karena banyak sekarang ibu-ibu itu baru 3 anaknya, 4 anaknya, lapang Allah 360 derajat berubah. Pada waktu cewek, bak bidadari, seperti artis. Giliran 3-4 anaknya hancur. La ilaha illallah. Nah, kutanai suara. Ibu, hati-hati ki, waspada ki. Apa maksudnya? Mabada-bada ki, marincung-rincung ki. Kita pakai tolong kali, pakai sudah. Salah, yang kasih masalah lah. Apa? Sudah. Awas. Apa bangla di alam saya? Apa munakta? Ibu hati, sadar ibu. Ya tuh wanita tanya malaikat. Ya kayak susi si aku tanya masalah. Selalu Pak Lurah. Maja rasakan kita su. Ya tuh wanita, Allah lu tasu. Nabi sampaikan di akhir zaman ini 50 wanita 1 laki-laki. Saat ini teh 1 laki-laki 50 wanita di akhir zaman, jadi 49 saingan di luar. Tidak percaya Nabi bilang. Nah kita mah gaya-gaya, maraju wanita, maraju. Sudah maja menjadi kantor. Ya bang, itu udah sering juga. Nah sementara dia wanita jual kantor, sangi cewek-cewek mau buangin surat dulu kantor. Lampu aku banuan enggak. Mati. Apa tak bergerak ke Mandalua. Sudah lah ke warung. Betul ini Pak, hati-hati. Mas sakit kita bene, sakit biasa. Ya Allah, bangun tahajud suami tak. Ya Allah ya Rabb, sakit istriku, sembuhkan ya Allah, sembuhkan. Karena suaminya tidak tahu masak. Seperti saya kan tadi saya nasuh, bisa saya siram mie. Jadi selalu saya doakan istri saya sehat. Bagaimana 9 anak saya? Kasera 9 Pak anak saya. Nah kalau tidak ada nih sakit nih mamanya, siapa cucikan pakaiannya? Kasih.
Tapi kalau ibu semakin masuk sakitnya, dilarikan ke rumah sakit, dikencingi badannya, diberagi, sudah berbulan-bulan itu orang urus di rumah sakit termasuk suami tak bangun tengah malam lagi suami tak berdoa. Dengar doanya. Ya, takutan emang kaki suliki. Kau susi tukar kan doa atau apa? Ya Allah, sampai dia masangka di biniku. Ya Allah, ikhlas saya ya Allah. Allah bangun nih puang. Masa ada tanda itu kan itu patang puluh kasih aja saya. Mata aku ini jadi Allah bangun puang. Begini Pak. Anak yang sayang kepada orang tuanya Pak. Tidak ada yang mau masuk mana-mana orang tua Pak. Saya yakin itu tidak ada Pak. Tidak ada. Suaminya tidak ada, istri mau mati, istri meninggal, tidak ada begini. Seorang diri kita di sana Pak Ibu, dalam kesepian, dalam kegelapan alam barzakh. Di sana kita tinggal menangis. Rabbana busarna wa sami'na farjina na'mal salihan inna mukinun. Kau puang tu saadinmu kitir mau puang palalona pasesa pasulikan puang, tidak ada orang hidup Pak. Itulah sebabnya Nabi sampaikan hayata qabla mautik, waktu guna te waktu cuma 67 tahun. 67 tahun kalau kita hidup normal. Kalau yang seperti yang saya cerita tadi, SMA berangkat masih sangat muda, seperti letting saya tadi itu, ya berangkat Pak, istri jadi janda. Coba Pak Ibu keluarga, Maiki, yang pertama saya pesankan buat kita keluarga, tajage sumbajang Pak, mas sumbajang kita keluarga, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Itulah yang keluar dari lisan Nabi yang mulia, yang agung, Nabi kita di saat dia detik-detik terakhir ini. As-sholah, as-sholah, masumbayang kumima aku, masumbayang kumi. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yawmal qiyamah as-sholah. Wa in saluhat saluha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Yang paling pertama dihisab, diperiksa kepada setiap hamba Allah nanti, yang paling pertama adalah sholat. Allah tidak tanya apa-apa, tapi yang ditanya sholat, sholat, sholat. Yang kedua yang saya pesankan, Maiki, keluarga, mari kita semua kelurahan Temale Pak, kita pupuk silaturahim persaudaraan dalam kampung kita. Minimal tetangga kita jaga perasaannya tetangga kita. 40 rumah ke sana, 40 rumah ke depan ke belakang, itu saudara kita, kata Nabi. Itu saudara dekat, tetangga dekat. Nabi katakan seandainya boleh dapat warisan, maka tetangga itu bisa dapat warisan. Coba perbaiki Pak tetangga, karena banyak orang sekarang tetangganya tiap waktu. Iya. Jaga itu, buka maaf kalau ada salah, karena dia manusia sempurna. Yang penting tetangga 40 rumah kita perbaiki. Yang ketiga yang saya mau pesankan buat keluargaku, banyak-banyak bersedekah. Iya. Cukuplah aksesoris dunia kita sudah polis, rumah sudah bagus, kendaraan sudah cukup, kita pakai beraktivitas. Iya. Rumah kita tempati zikir, baca Quran, itu sholat dan bagi wanita, supaya besok dilihat lagi. Kalau ditanya min aina tasabawa fi manfaqa, dari mana hartamu kupakai kemana, ya Allah ya Rabb, aku bikinkan rumah keluargaku dan di sana aku mengaji. Kata Nabi, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, maka sinari dah dia dengan zikir, dengan baca Quran. Cukup sudah, kau usah lagi dipolis-polis, tidak ada habisnya. Iya. Besok kita pasti tinggalkan rumah, tinggal. Iya, kendaraan akan tinggal, istri tinggal, suami tinggal, semua akan tinggal Pak. Andaikan tinggalnya itu tidak menjadi pertanyaan besar di hadapan Allah, tidak ada masalah. Tetapi justru akan ditanya besok. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian seluruh nikmat yang Allah berikan pasti akan disoal, ditanya Allah. Hatta itu segelas air minum akan tanya Allah. Cukuplah, banyak-banyak. Masjid mungkin butuh biaya, pondok pesantren
atau jalanan-jalan yang butuh bantuan kita. Semua ini amal jariah Pak. Ini yang kita mau niru. Sebab kenapa? Semua orang meninggal bahkan di saat sakaratul maut saja dia berkata kepada Allah, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqul. Ulama menafsirkan ayat ini. Ternyata orang yang sakaratul maut atau orang yang sudah berada di alam barzakh, mereka meminta bukan lagi untuk sholat, tapi dia meminta untuk bersedekah. Betapa luar biasanya orang-orang ahli dermawan. Ya. Oleh karena itu bagilah, bagi kepada yang perlukan. Mungkin ada janda-janda tua di kampung kita. Hati-hati kita asik tidur di kamar AC, makan seenaknya, tidur pulas nikmat, tapi ada tetangga kita kasihan menangis merintih setiap malam, malah petaka terjadi. Perhatikan tetangga kita, terutama janda-janda tua. Tidak usah perhatikan kalau janda muda, nanti yang pada. Coba yang terakhir, perhatikan anak-anak kita, generasi kita. Saya pernah mendengarkan seorang ulama besar, dia berkhutbah, dia berceramah, banyak nanti orang tua selamat hanya karena sebab anaknya, bukan karena banyaknya amal orang tua, tapi karena sebab anaknya yang ditinggal. Yakinkan anak-anak kita punya juk hati. Kalau bisa ada anak kita jadi ulama besar, kalau bisa ada anak kita jadi penghafal Al-Quran, ya. Kalau bisa ada anak kita ahli dalam baca Al-Quran seperti Ustaz Suradi, mereka besok akan mengangkat doa, Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Generasi kita, bagaimana kita perhatikan, kita didik, kita bimbing tentang bacaan Al-Qurannya. Karena bagaimana bisa sholat kalau Al-Quran mereka tidak tahu. Oleh karena itu Pak Ibu keluarga, 4 perkara ini sudah cukup saya kira mewakili. Kalau menjadi perhatian dalam kehidupan kita, insya Allah berkah hidup kita dunia wal akhirat. Pesan terakhir buat anak-anak almarhum, ingat-ingat perjuangan pengorbanan seorang bapak. Walaupun kita tidak sanggup membayarnya, tapi minimal ada perhatian kita untuk banyak mendoakan dan memohonkan ampun. Karena tidak ada orang tua yang bisa sempurna, maka anaknya lah yang bisa menyempurnakan lewat doa-doanya. Saya kira ini saja Pak Lurah, cukup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu ya, mana Ibu ya? Ya. Mari kita berdoa sejenak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah Rahman Ya Rahim, Ya Zul Jalali wal Ikram. Malam ini ya Rabb, Engkau hadirkan kami di kediaman keluarga kami, hamba-Mu almarhum Usman bin Nusuk 3 hari yang lalu kembali ke hadrat-Mu ya Rabb. Mudah-mudahan kan Engkau sayang kepadanya. Kami memohon majelis ini bernilai ibadah di sisi-Mu ya Rabb, sehingga Engkau curahkan, Engkau balaskan pahala untuk kami semua yang hadir malam ini. Wabil khusus ashabul bait, keluarga kami. Seluruh pahala itu ya Rabb kami kirimkan buat orang tua kami, hamba almarhum Usman. Semoga menjadi wasilah alam barzaknya, menjadi taman-taman surga, bukan menjadi lubang-lubang api neraka ya Rabb. Ya Zul Jalali wal Ikram. Ahli keluarganya yang ditinggalkan, tamanya anak-anaknya, keikhlasan kesabarannya, Engkau balaskan pula pahala yang tercurah-curah ya Rabb. Ya Zul Jalali wal Ikram. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi almarhum Usman bin Nusuk. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bapak-bapak, ibu-ibu keluarga, saya mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya, dan